Jadi kale yang saya tanam di kebun atap rumah ini ada 6 jenis yang bertahan hidup teman-teman. Termasuk jenis kale purple yang menurut saya itu paling susah untuk disemprotkan. Nah teman-teman, mungkin dulu menanam kale ini sampai bisa tumbuh seperti ini mimpi buat saya, karena 3 kali gagal. Tapi ternyata mimpinya itu menjadi kenyataan seperti ini. Nah, buat teman-teman yang masih belum berhasil, ayo wujudkan mimpinya untuk menanam kale. Semangat, pasti bisa ya teman-teman. Intinya jangan kebanyakan air waktu proses penyemaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga Asoy di Bandung. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah udah nyampe kebun atap rumah lagi. Jadi 3 hari yang lalu saya liburan ke Garut, dan tadi malam saya pulang ke Bandung sekitar setengah 8 malam, dan gak sabar ngelihat kebun atap rumah ini. Dan alhamdulillah tanamannya baik-baik saja. Nah teman-teman, hari ini saya mau update semua kale yang saya tanam di kebun atap rumah ini. Simak terus videonya, insya Allah video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau menanam kale. Dan jangan lupa di subscribe dulu, dipencet tombol merahnya. Nah teman-teman, kita update semua kale yang tumbuh di kebun atap rumah ini, termasuk kale-kale yang masih kecil yang masih disemai. Waktu itu saya nanam kale itu 6 jenis, tapi satu jenis red Russian gosong, gak bertahan hidup karena media tanam instan yang belum matang sempurna. Tapi ada satu lagi kale yang baru saya semai, saya tanam, dan saya lihat di MBG Garden si kailan ini termasuk ke dalam jenis kale. Jadi kale yang saya tanam di kebun atap rumah ini ada 6 jenis yang bertahan hidup teman-teman. Termasuk satu jenis kale yang paling susah untuk semprot teman-teman. Satu jenis kale itu bikin PHP-nya yang paling gede teman-teman. Nah teman-teman sekalian, nanti saya mau bahas juga si kale mana yang paling gampang buat ditanam dan si kale mana yang paling susah banget untuk ditanam. Terus saya mau ngingetin lagi, supaya si semaian kalenya bisa semprot itu harus dibagaimanakan. Teman-teman simak terus videonya, insya Allah video ini bermanfaat. Nah teman-teman, saya mulai dari kale yang udah gede-gede dulu. Ini waktu itu juga udah pernah saya update, tapi hari ini kita update semuanya. Nih kale nero, alhamdulillah kale neronya sudah tumbuh subur. Ini kale nero yang besar itu ada 6 teman-teman. Sementara yang kecilnya ada sekitaran 35 atau 35 lebih teman-teman. Nanti belum saya hitung. Kale nero yang kecil itu yang waktu itu saya semai si benihnya, yang waktu saya bikin tutorial semai kale dari biji, dan alhamdulillah pada hidup-hidup. Nanti saya perlihatkan ya teman-teman beberapa, karena nungguin buat bikin part 2 nya itu agak sedikit lama, nunggu si tanaman kale-kalenya agak besar. Ini ada 6 ya teman-teman. Mimpi apa saya bisa nanam kale seperti ini. Nah buat teman-teman yang masih gagal, ayo dicoba lagi, insya Allah pasti berhasil. Caranya bagaimana? Jadi si kale itu pas waktu penyemaian, siramnya itu jangan banyak-banyak teman-teman, tipis-tipis aja, karena si benih kalenya itu rawan untuk busuk. Nah teman-teman bisa coba lagi pas waktu semainya, ikutin tutorial yang pernah saya bikin. Nanti saya simpan link videonya di deskripsi video ini, supaya teman-teman yang masih gagal bisa cobain tutorialnya. Dan insya Allah kalau misalkan teman-teman ngikutin setiap bagian-bagian videonya tanpa di skip, insya Allah si kalenya pasti tumbuh teman-teman.
Intinya kalau semai kale itu jangan kebanyakan siram pas waktu penyemaiannya. Kita lanjut lagi teman-teman, kita update lagi. Ini jenis Siberian. Siberian ini ya alhamdulillah sudah mulai membaik. Ini teman-teman lihat batangnya keunguan. Ini masih belum 100% sembuh, masih kelihatan sakit, kelihatan dari batang-batangnya keunguan. Ini gara-gara media tanam instan yang saya beli dari toko pertanian, yang saya langsung pakai, jadilah seperti ini. Nah kalau ini udah kelihatan mau normal nih teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah ini yang baru-baru beberapa hari yang lalu saya update, si Red Rubble. Ini cantik ya teman-teman. Nanti saya mau bahas kale mana yang paling gampang dan kale mana yang paling susah buat ditanamnya teman-teman. Ini Red Rubble. Ini beberapa hari udah kelihatan banget perbedaannya lagi. Udah makin seger, daunnya udah makin gede-gede. Nah kalau ini Siberian lagi, Siberian yang paling gede. Ini Siberian lagi. Ini udah mulai ada hama-hama, ada ulet yang kecil-kecil, daunnya udah pada bolong-bolong kayak gini. Ini mulai membaik teman-teman, tapi belum 100% sembuh. Lihat batangnya keunguan. Nah teman-teman, ini baru 3 yang kalenya udah lumayan agak gede-gede. Dan sekarang saya mau liatin kale jenis purple, terus curly, sama satu lagi yang baru ditanam jenis Kailan. Nah ini jenis Kailan, katanya termasuk ke dalam jenis kale, dan ini baru ditanam sekitar 1 minggu yang lalu. Ini sebenarnya banyak teman-teman, tapi bingung mau ditanamnya di mana. Kita lihat semaiannya yang ukurannya lebih besar daripada ini. Nah ini dia teman-teman, semaian Kailan yang tumbuh besar-besar. Ini bingung mau ditanam di mana, jadi saya putuskan nggak bakalan saya pindah tanam, tapi nanti saya mau panen langsung si ukuran Kailannya yang masih kecil-kecil seperti ini. Jadi kayak microgreens mungkin ya. Nah kita lanjut lagi teman-teman, kita lihat kale-kale yang lainnya. Nah teman-teman, ini kale jenis Red Rubble yang sekitar 2 minggu yang lalu saya baru pindah tanam. Ini sudah mengeluarkan daun sejati, ada yang 4 seperti ini. Ini udah keluar 4 daun sejati. Ada yang baru 3 juga, tapi rata-rata sudah mengeluarkan daun sejati antara 3 sampai 4. Ini teman-teman, sekitar 2 minggu dipindah tanam. Nah buat teman-teman yang selalu ngikutin di setiap video saya, pasti tahu pas waktu itu saya nanam si kale Red Rubble ini. Cantik kan teman-teman. Ini yang di atas juga masih ada. Kita lanjut lagi. Nih teman-teman, kale curly. Kale curly ini umurnya sekitar 2 minggu waktu semai. Ini belum saya pindah tanam, dan rencananya saya mau pindah tanam teman-teman, karena sudah mengeluarkan daun sejati 2. Nanti kita pindah tanam teman-teman. Terus saya mau liatin juga kale Nero yang waktu itu saya semai, yang saya bikin videonya, tutorialnya. Nih teman-teman, baru segede ini, baru mengeluarkan daun sejati 3. Lumayan agak lama perkembangannya. Padahal beda 2 hari nih teman-teman sama si kale Red Rubble waktu semainya, tapi perbandingannya jauh banget.
Nah, nanti kita bahas ya teman-teman, kale mana yang cepat pertumbuhannya. Nah teman-teman, ada satu lagi jenis kale yang bikin PHP-nya gede. Kale apa? Ayo tebak. Nah, benar sekali, kale jenis purple. Teman-teman penasaran si purple yang waktu itu saya pindah tanam baru sebesar apa? Simak terus videonya. Nah teman-teman, ini dia si cantik purple. Ini ada 2 yang tumbuh, dan alhamdulillah bisa diselamatkan dari media tanam instan yang belum matang sempurna. Nah teman-teman, jenis purple ini jenis kale yang paling susah buat untuk seprut si bijinya. Dari 25 biji kale yang waktu itu saya semai, ini kale ini yang berhasil tumbuhnya cuma 3, mati 1, terus yang bertahan sampai sekarang itu 2. Ini apalagi yang ini masih kecil-kecil. Ini hampir-hampiran gak selamat teman-teman, gara-gara media tanam instan yang waktu itu saya beli. Waktu itu ditanam, si daun bagian bawahnya itu gosong, si akarnya juga gak berkembang, akarnya cuman sedikit, dan si daun-daunnya hampir mau kering semuanya. Untungnya saya pindah tanamkan lagi ke polybag yang ukurannya lebih kecil, dan alhamdulillah si kalenya bisa selamat. Nah teman-teman, di antara ke-6 jenis kale ini yang paling cepat itu di urutan pertama itu red rubble. Red rubble pokoknya paling cepat banget buat tumbuh. Yang kedua itu Siberian, menurut saya ya ini teman-teman. Terus untuk Nero itu di posisi ketiga teman-teman. Terus di posisi keempat itu Curly. Kalau untuk Kailan itu baru nanam jadi belum ketahuan, tapi dilihat dari perkembangannya juga lumayan cepat. Dan yang terakhir yang paling lama pertumbuhannya itu kale jenis purple ini nih teman-teman. Nah teman-teman, itu tadi updatean ke-6 jenis kale yang berhasil tumbuh di kebun atap rumah ini. Mungkin dulu menanam kale ini sampai bisa tumbuh seperti ini mimpi buat saya, karena 3 kali gagal. Tapi ternyata mimpinya itu menjadi kenyataan seperti ini. Nah buat teman-teman yang masih belum berhasil, ayo wujudkan mimpinya untuk menanam kale. Semangat, pasti bisa ya teman-teman. Intinya jangan kebanyakan air waktu proses penyemaiannya. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah teman-teman.